Pak Jokowi sudah memberikan sinyal kepada kita bahwa beliau akan membangun sebuah partai yang super terbuka. Ini adalah suatu keinginan yang sangat kuat, tentunya ditopang atau dipengaruhi oleh sebuah argumentasi yang motifnya sangat jelas. Tentu Pak Jokowi yang paling tahu tentang hal itu. Pertanyaan bagi kita adalah, sebenarnya kapan waktu yang terbaik bagi Pak Jokowi untuk bisa mendirikan partai super terbuka? Kita akan bincangkan di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berolah nalar secara sehat, logik ya, dengan cara membangun kemampuan berargumentasi, bukan belajar untuk memaki dengan penuh emosi. Don't raise or voice emotion but argument. Baik teman-teman, sebelum kita bicara tentang persoalan kapan the best time ya, Jokowi untuk membangun partai itu, kita baca dulu buku ya. Sudah lama teman-teman nggak pernah baca buku lagi di depan kamera tentunya. Baik, buku ini saya pilihkan berdasarkan kesesuaian topik kita, tema kita, bicara tentang sosok seorang Jokowi yang cerdas secara emosi ya. Ada banyak sebenarnya poin-poin yang baik di sini teman-teman, tapi pelan-pelan aja kita kutip ya, selapis demi selapis, sepasal demi sepasal, sepotong demi sepotong ya. Kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosional ditulis oleh seorang penulis yang tentu mendunia, yaitu pengarang dari buku bestseller Emotional Intelligence ya, Daniel Goleman. Baik teman-teman, saya kutipkan dua pikiran beliau dalam buku ini. Salah satu hukum tertua ya dalam psikologi menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan kecemasan dan kekhawatiran yang melebihi ambang normal, kemampuan mental akan tergerogoti ya. Yang kedua adalah orang yang sedang jengkel akan sulit membaca emosi orang lain ya, secara akurat, menurunkan keterampilan dasar yang paling dibutuhkan untuk empati, dan akibatnya melumpuhkan keterampilan sosial. Bahkan saya tambahkan ya, menggerogoti dan menghancurkan kemampuan atau daya kritis ya, berpikir rasional seseorang. Karena itu kita lihat bagaimana nasib beberapa profesor-profesor yang sebenarnya dia like bintang yang bersinar ya, seperti bintang yang bersinar. Tapi kemudian jatuh laksana meteor ya di tengah malam, dan kita lihat kejatuhan itu karena apa? Karena tidak mampu mengontrol emosi, bahkan dikontrol oleh emosi, ya, diperbudak oleh emosi sehingga tidak mampu lagi berpikir secara rasional, ya. Nah, ini menjadi hal yang penting, ya. Ini yang kita selalu lihat dalam konteks ini adalah bahwa dalam hukum psikologi ya yang tertua menyatakan jika terjadi peningkatan kecemasan dan kekhawatiran yang melebihi ambang normal, kemampuan mental akan tergerogoti. Beberapa pemikir atau katakanlah guru besar kita itu kan memiliki kecemasan yang over, ya berlebihan, sehingga mereka tergerus ya, tergerogoti kecerdasan mereka. Itu yang membuat saya kadang-kadang heran ya, bagaimana orang yang sekelas yang kita sebut sebagai guru besar kemudian terhempas begitu dalam ya. Tetapi ya tentu dalam pandangan beliau-beliau, beliau-beliau merasa bahwa beliau masih sangat cerdas ya. Ya, karena bagaimanapun juga kan publik yang akan menilai ya. Nah, kita tidak mau bahas itu lebih jauh, tetapi kita mau pakai itu untuk mengatakan bahwa ada suasana yang sangat kontras dengan kepemimpinan Pak Jokowi ya. Secara emosional kita lihat, kurang apa lagi ya, kurang apa lagi begitu. Begitu terpaan ya, serangan angin, topan gelombang, itu sudah menghajar sedemikian hebat ya. Semua digarap dari segala sisi, tetapi dengan tenang, ia mampu berkendaraan, ya, berselancar di atas gelombang masalah. Dan itu adalah tipikalitas seorang pemimpin yang hebat, yang besar, the great leader in our country. Nah, ini menjadi menarik ya, sehingga kemarin saya sudah ingatkan jangan sampai Pak Prabowo terkontaminasi ya dengan gaya-gaya retorika dari ya seperti
Pak Rocky Gerung, dan yang lain-lain ya. Saya kira Pak Prabowo perlu menurunkan tensi, ya, emosi itu, sebab bagaimanapun lambat laun maksud saya bisa juga tergerogoti kemampuan atau kompetensi atau kapasitas kepemimpinan beliau. Nah, kita tinggalkan soal itu dulu, bahwa kapan sebenarnya Pak Jokowi akan melaunching atau membangun partai itu, mewujudkan itu, mendeklarasikan itu pada publik. Ya, saya jadi ingat sebuah cerita, satu kisah ya tentang seorang yang rajin ya menanam pohon dan sebagainya. Dan ketika orang bertanya, kapankah sebenarnya waktu yang terbaik untuk menanam pohon? Dan dijawab dengan penuh arif, dengan penuh tenang. Waktu yang terbaik untuk menanam pohon itu adalah kemarin. Ya, waktu hari baik yang kedua adalah hari ini. Dan waktu hari yang ketiga, terbaik yang ketiga adalah besok ya, seperti itu. Tetapi tentu dalam konteks ini kita bisa memindahkan pemahaman itu atau pandangan itu dengan mengatakan the best time ya, waktu terbaik bagi Pak Jokowi untuk membangun partai itu adalah kemarin. Ya, waktu kedua terbaik adalah hari ini, dan tentu kita berbicara tentang besok yang ada kaitannya dengan keterdekatan dengan hari ini. Artinya sesegera mungkin ya. Banyak orang mengatakan tak perlulah Pak Jokowi untuk membangun sebuah partai, kan ada partai-partai lain yang di ini. Saya kira misi Pak Jokowi tidak sedangkal itu ya. Rahasia di balik kata super terbuka itu mau menyangkut banyak sekali agenda-agenda yang ingin di-insert ke dalam ya partai yang baru ini. Desain atau rancang bangun organisasi kepartaian yang Pak Jokowi akan bangun ini sudah ya dikalkulasi sedemikian rupa berdasarkan pada pembelajaran pengalaman berpolitik ketika berada di PDIP, ketika ditendang, mohon maaf, ya dari PDIP, dan kemudian ketika sakitnya ya memimpin sebuah ya pemerintahan yang di dalamnya di mana digerogoti sana sini dan sebagainya. Ini akan menjadi pembelajaran mahal dengan ketenangan beliau yang berselancar di gelombang yang sangat besar yang ingin mengaramkan bahtera beliau. Beliau mampu mengemudikan ya perahu pemerintahan itu dengan penuh ketenangan, dengan mampu mengontrol kecerdasan emosi beliau. Dan inilah yang akan menjadi spirit. Ini bukan persoalan akan membackup Gibran atau Kaisang atau ya cucunya. Tetapi ini berbicara tentang satu agenda kenegaraan yang bicara tentang persoalan NKRI. Bukan bicara tentang dinasti keluarga sebagaimana yang disangkakan oleh banyak pihak. Ini yang akan kita nantikan. Ya, partai seperti apakah yang dimaksud oleh Pak Jokowi yang disebut dengan super terbuka? Saya sangat yakin ini adalah partai yang sangat super berbeda dari partai yang lain. Di ujung ini saya ingin mengatakan jikalau teman-teman membutuhkan investasi tanah 10 kali 20 bersama dengan partai bukan partai politik, silakan teman-teman bisa menghubungi website kami di Bukan Partai Politik dan berkomunikasi di sana. Kita akan sambung di konten yang berikutnya. Bukan Partai Politik.